Nama saya Mercy Grace Simbolon, NIM 1802030002 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran tanah, dosen pembimbing Ibu Sri Munte. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia ataupun limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak umum. Yang kedua, faktor penyebab pencemaran tanah. Tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan tanah, pencemaran tanah juga banyak penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti permukiman penduduk, kelembagaan kantor-kantor pemerintahan maupun swasta, serta tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat, limbah dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa seperti senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaca, kale-kale, dan bahan bekas bangunan. Limbah cair dapat berupa tinja ataupun feses, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia, tanpa terkecuali makhluk hidup. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan tercemar hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap padat dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita bahkan sampai ratusan ribu tahun ke depan. Sampah organik tersebut dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar daun dan tidak tembus air, sehingga resapan air dan mineral akan menimbulkan tanah hilang dan juga mikroorganisme tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman akan sulit tumbuh, bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, bubur, dan juga proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan partikula, kertas, krayon, daun, dan juga serta pengawetan buah. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu keadaan produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri lapisan logam dan industri kimia lainnya. Rasa, seng, timbal, dan karnium dapat merupakan zat yang beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, maka akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Limbah pertanian. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang sebagai penduduknya adalah mata pencarian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit pertanian yang menggunakan pupuk yang tidak menggunakan ketentuan ataupun tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian berupa pestisida akan menimbulkan tanah menjadi tercemar dan tidak dapat ditanami jenis tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang bekerja dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung dari jumlah mikroorganisme tersebut. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Dampak pencemaran tanah. Semua pencemaran tanah pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung kepada tipe polutan, jalur masuk dalam tubuh. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Raksa dan skoldiana dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahan tidak dapat diobati. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruang kulit. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akhirnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, dapat memberi akibat yang besar terhadap predator ataupun tingkat lainnya dari makanan tersebut,
Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemaran ini memiliki waktu paruh yang panjang, dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia dari patin akan membentuk tercemar tanah.